Jumpa lagi Jaga TV. Nah, di kesempatan kali ini saya lagi ada di Korea nih teman-teman. Jadi saya diundang Samsung Indonesia untuk kunjungan ke Samsung headquarter yang ada di Korea sini. Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih. Nggak pernah kebayang sama saya selama hidup bisa datang ke Korea dan kunjungan ke headquarter Samsung. Tentunya saya nggak sendiri di sini ya. Dari Indonesia ada 4 orang yang berangkat. Yang pertama tuh ada saya dari Jagat Review, lalu ada Mbak Via dari Samsung Indonesia, lalu ada dari Kompas Tekno, ada Mbak Lulu sama Mbak Galuh. Dan kalau saya lihat dari daftar undangannya ada beberapa rekan media dari negara lain juga sih. Seperti misalnya dari Thailand ada, terus ada yang dari Vietnam juga, dan juga ada yang dari Filipina. Jadi kita berangkat itu tanggal 1 April malam hari dan sampai Korea itu tanggal 2 pagi. Akan ada banyak kegiatan tentunya, tapi yang jelas agenda utama kita adalah ke headquarter Samsung Korea dan juga sembari merasakan Korea menggunakan Samsung Galaxy S23 series. Dan selama perjalanan vlog di Korea ini saya juga akan pakai S23 Ultra. Jadi stay tune aja karena selama di Korea ini tentunya akan banyak kegiatan seru juga. Enjoy Jagat Jalan Liputan kali ini. Hari pertama ini kita lebih ke jalan-jalan dulu sih, sebelum kita ke HQ Samsung besoknya. Jadi kita menuju ke Yeouido untuk lihat cherry blossom. Ini kita pergi hoki banget sih, pas banget timingnya. Soalnya kata tour guide kita, cherry blossom ini cuma bertahan sekitar seminggu. Akan lebih parah lagi kalau ada hujan, tapi untungnya pas kita sampai, cuacanya lagi cerah. Dari sini kita lanjut makan siang ke restoran yang namanya Tosokchon Samgyetang. Menu andalannya itu chicken ginseng soup di sini. Katanya sih ini salah satu chicken soup yang sangat terkenal di Korea ya. Terus sorenya kita ke daerah Itaewon. Dan kebetulan sempat mampir ke lokasi tragedi Itaewon kemarin sih, turut berduka untuk para korban. Di sini rencananya sih belanja ya, karena memang banyak toko-toko juga di sini. Tapi saya bingung belanja apa sih, jadi foto-foto aja dah. Next, kita ke Pasar Gwangjang, salah satu destinasi yang sangat populer juga. Banyak jajanan-jajanan menarik dan ada beberapa resto juga di sini. Salut sih, meskipun pasar tradisional, tapi kebersihannya itu luar biasa di sini. Malamnya kita dinner di resto yang namanya Seore Bonga. Selama ini sih cuma makan Korean barbecue di Indonesia sih. Kali ini kita berkesempatan untuk cobain langsung di Koreanya. Dan my god! Ini jadi core bag terbaik yang pernah saya makan selama hidup. Yeay! Untuk hotel, kita stay di hotel bernama Andas yang berlokasi di Gangnam. Hotelnya sih keren ya, dan buat kalian yang penasaran, ini langsung aja saya kasih lihat room tour-nya. Oke, masuk hari kedua, waktunya kita berangkat ke headquarter Samsung yang ada di Suwon nih. Kita naik bus ke sana bareng teman-teman media atau tech influencer dari berbagai negara juga. Mereka adalah orang-orang terpilih yang ditunjuk perwakilan Samsung di tiap negaranya. Oke, akhirnya kita tiba di HQ Samsung, dan HQ ini mereka sebenarnya menamakannya sebagai Samsung Digital City ya. Karena ternyata mereka isinya tuh nggak cuma kantor, tapi di satu komplek yang gede banget ini, Samsung punya banyak gedung. Dari museum, tempat tinggal, tempat nongkrong, tempat olahraga, dan macem-macem. Intinya mereka bilang satu komplek ini ibarat kota kecilnya Samsung lah. Kita nggak sempat keliling semua sih, cuman ke beberapa tempat aja. Nah, tujuan pertama kita adalah Samsung Innovation Museum, atau disingkat sebagai SIM.
Di sini kita udah kayak anak sekolah lagi study tour sih. Kita diperlihatkan sejarah awalnya listrik ditemukan, semiconductor juga ada di sini, sebagian sejarahnya lebih general sih, dan sebagian ada yang spesifik juga untuk Samsung. Misalnya di Museum TV yang ini nih. Wah, ada beberapa teknologi TV dari zaman sebelum saya lahir, sampai ke teknologi TV terbaru seperti Smart TV Samsung dengan panel AMOLED-nya. Peran Samsung di dunia pertelevisian memang besar juga ya. Lalu kita ke mobile. Dari awal mula sejarah telekomunikasi juga ada di sini. Dan yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah HP-HP yang pernah dibikin Samsung zaman dulu. Kalian pernah pakai yang mana nih? Tapi ini baru sebagian aja ya, nanti ada lagi display HP-HP Samsung yang lebih lengkap lagi. Di sini kita juga dikasih lihat sejarah Samsung dari awal berdirinya. Fun fact, tahu nggak kalian sebelum Samsung masuk industri elektronik, mereka itu pedagang mie ya? Iya, pedagang mie. Dan di sini kalian juga bisa lihat perubahan logo mereka dari awal berdirinya hingga sekarang. Selesai dari museum, kita mau ke kantin mereka untuk makan siang nih. Tapi, kita semua diberi kejutan sama Samsung saat masuk ke gedung kantornya yang ini. Wah, jadi begitu masuk HQ disambut. Siapa itu? Wow, kayak kenal. Oke. Masuk TV, Mak. Sebetulnya setelah makan siang kita ada jalan-jalan ngiterin beberapa gedungnya sih. Tapi saya mau langsung ke inti acara hari ini aja yang paling saya tunggu-tunggu, yaitu pembahasan soal software kamera Samsung. Jadi kita berkesempatan untuk mencoba software kamera baru Samsung, yaitu Galaxy Enhance X. Software ini belum rilis resmi ya saat kami di sini, dan rencananya akan launching di sekitar akhir April. Untuk yang mau lihat seperti apa cara kerja software ini, kalian bisa cek aja di Instagramnya Jagat Review ya. Di sini kita juga kedatangan Mr. Joshua Cho, Vice President dan Head of Visual Software Research and Development. Panjang ya. Intinya orang ini adalah yang bertanggung jawab untuk software kamera Samsung. Kalau kalian ngerasa kamera Samsung itu luar biasa hasilnya, ya itu berkat orang ini beserta tim engineer-nya. Sayang sekali kita tidak boleh mendokumentasikan sama sekali saat sesi dia presentasi. Dan karena keterbatasan waktu juga, kita tidak sempat ada sesi Q&A. Padahal saya udah nyiapin banyak pertanyaan nih untuk ditanyakan ke orang ini. Tapi saya juga dikasih tahu sih kalau engineer di sini punya media guideline sendiri. Mereka di brief untuk tahu informasi apa yang boleh dikasih tahu, mana yang tidak. Semoga next time kalau ada kesempatan kesini lagi bisa ada sesi yang lebih in-depth ya. Selesai pembahasan soal software kameranya, kita ada sesi hunting foto di Hwasong Hanggung Palace. Di sini, masing-masing dari kita ditemani satu staff engineer kamera dari Samsung. Di sini kita bukan mau mencari mending pakai DSLR atau S23 Ultra ya, tapi lebih untuk melihat kembali sudah sejauh apa hasil kamera smartphone sekarang. Mereka juga paham kok kalau kedua device ini ditujukan untuk user yang berbeda. Selesai hunting foto, kita dinner di Mall Alleyway Gwangju. Nama restonya Otable. Di sini kita juga disambut oleh Jung Wook Ko, Head of Product Marketing Southeast Asia. Cukup bangga sih saya bisa dinner bareng orang-orang hebat yang ada di sini. Oke, lanjut hari ketiga, kita berkunjung ke pabrik Samsung yang ada di Gumi. Dari Seoul ke Gumi itu butuh sekitar 2 jam perjalanan naik kereta ya. Dan ini dia pabriknya Samsung, atau yang mereka sebut sebagai Samsung Smart City. Gedung pertama yang kita datangi adalah Samsung Smart Gallery. Di sini berisi pameran produk HP Samsung dari yang pertama mereka buat sampai versi terkini. Gokil sih ini. Kita bisa lihat sudah banyak sekali HP dibuat oleh Samsung. Selesai dari galeri, kita lanjut ke kantin mereka untuk makan siang. Dan setelah makan siang, ini adalah bagian yang sangat seru sih bagi saya. Kita berkunjung ke pabrik produksi S23 Ultra. Dari proses pembuatan PCB, perakitan, testing, sampai ke packaging, itu kita lihat semua di sini. Sayangnya, area ini sangat-sangat konfidensial dan kita tidak boleh merekam sama sekali di sini. Jadi video yang lagi kalian lihat sekarang ini merupakan video yang dikasih Samsung untuk ngasih lihat bagian dalam pabriknya. Videonya hanya boleh dari mereka ini. Orang luar tidak boleh merekam sayangnya. Intinya, ini pengalaman yang luar biasa sih. Orang lain mungkin bisa datang ke Korea, tapi tidak semua orang bisa datang langsung ke pabrik Samsung seperti ini. Sebagai antusias gadget, ini merupakan pengalaman yang luar biasa sih. Oke, selesai dari pabrik Samsung, kita dinner di Hotel Joseon Palace.
Nama restorannya adalah Constant. Di sini juga jadi kesempatan kita buat ngobrol-ngobrol sama tech influencer dari berbagai negara. Pengalaman paling unik yang saya alamin di sini adalah ketemu Ngok dari Vietnam. Dia punya channel techno juga, namanya Relab. Pas pertama saya lihat dia itu kayak nggak asing ya. Ternyata saya baru inget, wajah kita berdua dipajang sama developer Vitesse.doc di websitenya. Pengalaman yang unik banget sih, bisa kenalan sama orang Vietnam dan nyambung gara-gara kita berdua sama-sama geek di smartphone. Lanjut ke tanggal 5, agenda kita adalah kunjungan ke Samsung Galaxy Studio di Hongdae. Di sini kita cobain studio fotonya, terus dicetakin fotonya kayak begini nih. Keren sih ini, ada kayak begini. Terus ada gaming experience juga, udah disediain berbagai game, termasuk Genshin Impact juga ada di sini. Ini niat sih, jadi pengunjung bisa nyobain langsung kekuatan Snapdragon X Gen 2 yang ada di S23 Ultra. Kalau di Indo kan agak susah ya, mau cobain di game di HP yang ada di toko, kan mesti install dulu gamenya. Kebayang nggak install Genshin di toko HP 25GB? Di sini juga ada diorama yang kerennya bukan main, katanya sih ini ada kerjasama dengan Marvel juga. Dan di sini tentunya juga menjual berbagai produk elektronik Samsung. Jujur kalau lihat HP sih udah pada biasa ya. Yang bikin saya tertarik di sini, justru laptopnya. Keren-keren loh laptopnya Samsung ini. Kapan ya mau bersaing di pasar Indonesia? Selain jualan produk, di sini juga ada custom studio. Buat yang hobi pernak-pernik sih ini pasti happy lah. Lihat aja deh, berbagai macam bagiannya bisa di custom, case bisa, TOS bisa, dan banyak lagi. Semoga Galaxy Studio ini juga buka di Indo ya. Asli, keren banget dah. Selesai dari studio, kita makan siang bareng dan sedihnya ini hari terakhir kita bareng-bareng sama tim Samsung dan teman-teman tech influencer dari negara lain. It is a pleasure to meet you guys. I'm so proud to meet all of you. You guys are amazing people and hope we'll meet again sometime. Setelah berpisah, sekarang agendanya kita berempat yang dari Indonesia nih. Waktunya jalan-jalan lagi dan foto-foto keren dong tentunya. Tanggal 6 April waktunya kita pulang, tapi Lulu dan Galuh extend ya, jadi dia pulang belakangan. Nggak berasa sudah waktunya pulang ke Indonesia. Dan perjalanan ini benar-benar pengalaman yang berharga banget sih buat saya. Terima kasih tim Samsung Korea dan juga Indonesia, serta Jagat Review tentunya yang sudah mempercayakan saya untuk berangkat ke sini. Semoga kalian yang nonton bisa enjoy vlognya dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!